Shalom, selamat pergantian hari. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya ambil dari sebuah kutipan dari buku The Faith I Live By, halaman 7 paragraf yang kedua. Di sana dicatatkan bahwa kita semua membutuhkan satu penuntun pada waktu kita melalui banyak kesulitan di dalam hidup ini. Sebagaimana seorang pelaut membutuhkan seorang jurumudi pada waktu melayari laut yang berpasir atau melalui sungai yang berbatu-batu. Dan di manakah penuntun demikian boleh didapat? Kami tunjukkan kepadamu, yakni pada Alkitab. Semua orang tentu membutuhkan penuntun. Dikatakan sama seperti seorang pelaut juga membutuhkan seorang jurumudi. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, siapa yang menuntun kita? Di mana kita bisa mendapatkan? Yaitu di dalam Alkitab. Saya ingin memberikan contoh penuntun yang ada di dalam Alkitab. Ada begitu banyak sebenarnya. Tetapi saya hanya ingin memberikan beberapa contoh. Yang pertama, Tuhan menuntun kita untuk bisa mendapatkan kesehatan yang seturut dengan kehendak Tuhan tentu saja. Itulah sebabnya ada aturan atau tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita. Mulai dari makanan pertama manusia sebelum jatuh dalam dosa yang dicatatkan di dalam Kejadian 1 ayat 29. Dan kita tahu bahwa makanan pertama manusia adalah tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji. Setelah ada dosa, barulah Tuhan tambahkan tumbuhan-tumbuhan hijau. Setelah itu, setelah air bah, barulah Tuhan kasih izin manusia makan daging. Tetapi itu pun dengan satu aturan yang ketat, yang tertulis di dalam Imamat pasal yang ke-11. Ada binatang yang halal dan binatang yang haram. Itu adalah salah satu contoh penuntun yang Tuhan berikan kepada kita mengenai makanan. Dan Tuhan tidak hanya menuntun kita dalam hal makanan, tetapi juga di dalam perkataan. Efesus 4 ayat yang ke-29 menasihati kita, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-10 juga dicatat bahwa pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan masih banyak ayat-ayat lain mengenai perkataan, di mana Tuhan menuntun kita umat-umatnya bagaimana harus berkata-kata dan apa yang tidak seharusnya kita ucapkan sebagai umat Tuhan. Di mana kita bisa membacanya atau memperolehnya, yaitu di dalam Alkitab. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama lebih lagi mempelajari firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari dan temukan tuntunan Tuhan di dalam setiap firman-Nya yang sudah disampaikan kepada kita. Inilah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.